Assalamualaikum everyone, it's Al Fauzin Podcast. We are here to broadcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita telah kedatangan tamu di Al Fauzin Podcast untuk membicarakan mengenai bias gitu. Nah, sedikit kami informasikan tentang bias. Bias adalah program yang sangat penting karena sejak anak mulai memasuki usia sekolah dasar terjadi penurunan kekebalan yang diperoleh saat imunisasi ketika bayi. Oleh karena itu, biasanya pemerintah menyelenggarakan imunisasi ulangan pada usia sekolah dasar sederajat yang pelaksanaannya secara serentak di Indonesia dengan nama BIAS. Nah, Sekolah Islam Al Fauzin insya Allah akan mengikuti program pemerintah tersebut dalam waktu dekat ini. Nah, apa itu BIAS dan bagaimana Sekolah Al Fauzin menanggapi program tersebut? Nah, saat ini telah hadir koordinator UKS Sekolah Islam Al Fauzin, Miss Musdalifah atau lebih dikenal dengan Miss Eva. Oke, Assalamualaikum Miss Eva. Waalaikumsalam Miss Asia. Apa kabar Miss Eva? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Wah, semangat sekali. Nah, Miss Eva berbicara mengenai bias gitu ya. Pelaksanaannya kalau nggak salah sebentar lagi ya Miss Eva. Betul. Ya? Oke. Boleh dijelaskan nggak Miss apa sih program bias itu Miss? Ya. Kepanjangannya. Oke, baik. Terima kasih Miss Asia. Jadi seperti yang tadi sudah Miss Asia sebutkan di awal, jadi program BIAS itu sendiri merupakan program imunisasi tahunan yang rutin dilakukan di seluruh Indonesia melalui kerjasama sekolah-sekolah dengan puskesmas setempat. Seperti itu Miss. Jadi memang tujuan dari BIAS untuk meningkatkan kembali kekebalan tubuh yang semula sudah Ananda terima di usia bayi atau sebelum 2 tahun, dan ternyata di usia SD itu harus mendapatkan imunisasi ulangan. Gitu. Jadi harus ada istilahnya imunisasi lagi supaya meningkatkan kekebalan tubuh. Betul, ada boosternya lagi. Ada boosternya lagi kalau dulu ya. Karena mengingat polusi udara, kesehatan yang mengancam anak-anak ya, istilahnya. Lagi sama jajanan kan yang selama ini betul. banyak beredar. Betul jajanan betul. Nah, Miss, bagaimana sekolah mempersiapkan pelaksanaan program BIAS, Miss? Kalau untuk persiapan dari sekolah sendiri sih seperti yang biasa kita lakukan, kita pasti akan selalu sosialisasi terlebih dahulu ke orang tua murid, khususnya orang tua murid kelas 1. Kemudian kami akan menyebarkan Google Form, yaitu untuk mengisi pendataan siswa terlebih dahulu, dan kami juga akan melakukan sosialisasi seperti pemasangan spanduk di depan dan juga sharing informasi tentang kegiatan BIAS. Oke, berarti ini ditujukan untuk kelas? Untuk kelas 1, 2, 5, 6. Tapi memang ini akan dibagi dalam 2 tahap. 2 tahap, oke. Nah, imunisasi apa aja Miss yang diberikan di program BIAS, Miss? Oke, di tahap 1 nanti yang akan dilaksanakan insya Allah tanggal 9 Agustus itu ada imunisasi MR untuk kelas 1, kemudian HPV dosis 1 untuk kelas 5-nya, dan HPV dosis 2 untuk kelas 6. Karena tahun yang sebelumnya HPV itu sudah didapatkan ketika Ananda berada di kelas 5. Oh gitu, jadi lanjutan ya Miss ya? Lanjutan. Nah, kemudian nanti di tahap 2-nya kurang lebih bulan November akan ada imunisasi DT untuk kelas 1 dan imunisasi TD untuk kelas 2 dan kelas 5. Kalau untuk HPV tadi, kelas 5 dan 6 hanya untuk murid perempuan, sedangkan di bulan November nanti yang akan mendapatkan imunisasi TD itu semuanya, baik murid laki-laki maupun perempuan. Oke, dari yang klaster yang tadi disebutkan ya Miss. Betul. Ya? Oke, Miss mau tanya, tadi itu ada DT, ada
TD, HPV, MR itu apa Miss? Iya, jadi kalau MR itu measles rubella, jadi imunisasi untuk campak dan rubella. Oke. Sedangkan HPV itu untuk menghindari dari kanker serviks. Kanker serviks. Oh, sejak dini ya, Miss. Betul. Jadi human papilloma virus, dan ternyata dari sosialisasi yang saya ikuti itu kenapa diberikannya kok mulai dari kelas 5? Iya, Nah, padahal zaman kita dulu kan nanti pas kita sudah remaja atau menjelang nikah, ternyata efektivitas itu akan lebih meningkat apabila diberikan kepada anak usia kelas 5 SD. Begitu. Sedangkan untuk bias ini programnya hanya sampai di kelas 6. Jadi sebenarnya ini suatu kesempatan yang bagus ya, khususnya untuk murid kelas 5 agar bisa mendapatkan dosis full. Karena di kelas 5 dapat dosis 1, kelas 6 nanti dapat dosis 2. Insya Allah ini salah satu ikhtiar kita ya untuk melindungi Ananda dari penyakit yang berbahaya. Amin, mudah-mudahan. Kemudian tadi ada penjelasan DT, TD. Nah, ini yang biasa ditanyakan, Miss, apa bedanya DT sama TD? Jadi sebenarnya DT itu difteri, tetanus, dan pertusis. TD pun sebenarnya sama untuk 3 penyakit itu, namun kalau DT komposisi untuk obat difterinya lebih banyak. Nah, kalau TD lebih banyak untuk tetanusnya. Itu sih informasi bedanya ya, kadarnya. Betul, itu sih informasi yang saya dapat dari Puskesmas ya. Oke. Gitu. Lengkap banget. Miss, peran Miss Eva sebagai guru dalam mendukung program bias di sekolah itu bagaimana? Ya di sini saya sebagai koordinator UKS, yang pertama adalah mensosialisasikan tentunya agar kalau bisa seluruh murid yang menjadi sasaran imunisasi ini bisa mengikuti imunisasi. Kemudian peran lainnya saya juga mengajak teman-teman rekan guru untuk ikut terlibat dan untuk memberikan seperti memberikan penyuluhan juga untuk anak-anak, khususnya kan anak kelas 1 ada juga nih yang takut melihat jarum udah takut duluan. Padahal kalau kita lihat manfaatnya itu jauh lebih banyak daripada rasa sakit yang dirasa. Kurang lebih nggak sampai 5 detik sih ya prosesnya. Gitu. Nah, Miss tuh yang tadi Miss bilang anak-anak takut jarum suntik. Nah, itu gimana tuh Miss cara menyikapinya? Nah, itu dia. Makanya dibutuhkan kerjasama ya dengan guru kelas. Jadi kalau kami biasanya memang anak yang takut itu ditenangkan dulu. Nah, kemudian biasanya triknya kami akan pilih nih anak-anak yang berani untuk suntik duluan. Kemudian nanti kasih testimoni positif. Gimana, sakit nggak? Pasti kan kalau anak berani kan pasti pada bilang, enggak Miss, biasa aja. Aku nggak terasa. Bener. Seperti itu. Nah, terus untuk menenangkan anak juga biasanya kan mereka akan lebih dekat sama guru kelasnya. Nah, jadi pasti akan didampingi oleh guru kelas. Seperti itu. Oke, ada siasatnya ya. Harus banyak siasat. Nah, ada nggak sih Miss siswa yang bertanya, penting nggak sih imunisasi bias itu? Ada nggak Miss yang tanya kayak gitu? Ada sih, biasanya tuh kelas atas. Miss, kenapa? Mungkin lebih tepatnya nanyanya, Miss, kenapa sih kita kok disuntik lagi? Gitu. Nah, dari situ memang kita berikan lagi penjelasannya, apa sih dampaknya yang terjadi kalau kamu kena difteri. Bahkan pernah saya sampai menunjukkan di kelas, ini loh kondisi tenggorokan kalian kalau kalian terkena difteri. Ini akan menutup jalan nafas yang akan mengakibatkan kematian. Seperti itu. Jadi sebenarnya kami coba menginformasikan dulu nih dampaknya apa kalau kita terjangkit penyakit tersebut. Kemudian kemudian kami juga sampaikan manfaatnya apa. Dari situ anak kan bisa terbuka dengan sendirinya, oh iya ya ternyata dengan divaksin insya Allah bisa melindungi dari penyakit tersebut. Berbahaya. Oke. Nah, tanggapan orang tua tentang bias ini gimana Miss? Alhamdulillah Miss, selama saya pegang jadi koordinator UKS ini, tanggapan orang tua itu sangat positif. Bahkan ada juga yang, Miss,
saya mau nih anaknya diimunisasi, tapi kondisinya lagi batuk pilek, Miss. Oke. Nah, itu Berarti harus ada informasi sebelumnya ya, Miss. Misalnya boleh. anak yang mohon diinfokan bagi anak yang sedang tidak sehat gitu ya, Miss ya. Jadi sebenarnya kalau dari sosialisasi yang saya ikuti baik dari Dinas Kesehatan maupun dari Puskesmas, pada dasarnya untuk imunisasi ini sih aman ya, nggak selama masalah. anak tidak demam. Oh, Kalau tidak demam, demam itu memang harus ditunda dulu. Oke. Tapi kalau hanya sekedar batuk pilek, insya Allah nanti kan sebelum imunisasi pasti akan cek suhu, akan dicek betul. kondisi anak. Betul. Nanti dokter yang menentukan kalau bisa diimunisasi akan diimunisasi, namun apabila tidak akan diinformasikan ke guru untuk ditunda. Oke. Nah, berarti nanti dokter yang akan datang ke sekolah gitu ya, Miss ya. Betul, dokter akan yang akan mengecek. Oke, boleh tahu nggak, Miss, dokternya dari mana? Kalau kita dokternya dari Puskesmas Pancoran, Mas. Oke, dari Iya. Puskesmas Pancoran, Mas. Nah, tantangan yang Miss hadapi dalam pelaksanakan program BIAS di sekolah ada nggak? Tantangan secara keseluruhan sih insya Allah tidak ada ya. Kendala karena mungkin ya, lebih ke kendala. kalau dari orang tua, dari pihak sekolah, alhamdulillah support sekali untuk kegiatan ini ya. Paling itu tantangannya adalah menghadapi anak yang takut fobia. jatuh. Iya, lebih tepatnya fobia ya. Kalau cuma takut nangis tapi masih mau dibawa itu masih oke. Tapi kalau yang sudah fobia sampai teriak, sampai harus berlari, nah itu tantangan. Tapi itu wajib ya, Miss ya? Imunisasinya wajib atau gimana? Betul, sebenarnya ini adalah program pemerintah yang memang diwajibkan untuk anak usia sekolah. Oke. Nah, kalau misalnya di sekolah anaknya masuk hari itu tapi agak demam di saat di suhu ya, Miss. Iya. Diukur suhunya. Itu tadi Miss bilang itu dipending. Betul. Nah, itu nanti dia dapat imunisasi itu di mana, Miss? Nah, jadi nanti untuk anak yang ditunda imunisasinya, kami akan menginformasikan ke Puskesmas. Nanti orang tua bisa membawa imunisasi ke Puskesmas Pancoran, Mas. Oh gitu. Oke. Jadi Miss-nya udah mendata tuh siapa-siapa aja yang nggak bisa di hari itu. Betul. Dibawa datanya ke puskesmas tersebut. Nanti bunda-bundanya yang datang ke puskesmas tersebut gitu. Betul. Ya, Miss. Oke. Nah, gimana cara Miss Eva mengatasi kekhawatiran atau ketakutan siswa saat terkait imunisasi yang kayak tadi ya, Miss ya? Iya, kalau yang kelas besar sih mungkin sudah bisa diberi pengertian ya, disampaikan manfaatnya. Ini cuma ya Miss tahu pasti sakit karena kita juga nggak boleh ini ya bilang ini nggak sakit kok. Iya. Tahu-tahu pasti suntik sakit. Saya sih biasanya menenangkan anak-anak itu saya sampaikan iya memang sakit, tapi sakitnya itu tidak akan lama. Sakitnya tidak akan lebih dari hitungan 1 sampai 5. Jadi biasanya kami minta, ayo hitung 1, 2, 3. Biasanya kalau 3 kan langsung disuntik sama dokter, 4, 5 udah selesai. Gitu, Miss, triknya pokoknya harus banyak trik. Iya, sebagai guru harus banyak trik. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sekolah bekerja sama dengan pihak kesehatan dalam menjalankan program BIAS, Miss? Oke, untuk kerjasama sekolah sendiri sih mewakili melalui saya. Jadi saya itu ikut dalam sosialisasi pertama. Kemudian kami juga mendukung program Puskesmas ini dengan pemasangan spanduk salah satunya, dan seperti yang sedang kita lakukan ini merupakan upaya sekolah untuk bekerja sama. Informatif ya, Miss. Betul, karena mungkin saja info dari Puskesmas atau Dinas Kesehatan belum sampai ke orang tua murid, maka kita menjadi jembatannya untuk mensosialisasikan program-program BIAS ini. Oke. Miss, lanjut ya, manfaat dari program BIAS ini untuk kesehatan dan siswa itu gimana? Iya, insya Allah sangat bermanfaat ya, karena kan ini merupakan booster ya. Jadi salah satunya selain untuk diri sendiri, sebenarnya dengan mengikut sertakan Ananda dalam imunisasi, itu secara tidak langsung akan membantu dalam pembentukan herd immunity. Herd immunity. Betul, dan bisa melindungi juga orang-orang yang
sedang tidak bisa menerima vaksin. Contoh misalkan seperti ibu hamil, itu kan tidak bisa menerima vaksin. Nah, jadi bagaimana cara menjaganya? Yaitu menjaga dengan cara orang-orang sekitar ini memiliki imunitas terhadap penyakit tersebut. Karena ternyata beberapa penyakit ini penularannya bisa lewat droplet, Miss, sama seperti COVID. Betul. Lewat bersin, lewat batuk, dan bisa lewat udara juga ternyata. Oh, jadi misalnya satu orang seperti ibu hamil itu belum dapat imunisasi, maka orang sekelilingnya dulu ya, Miss ya, yang terjaga, istilahnya seperti itu ya, untuk menjaga si ibu hamil itu. Ibu hamil, karena kan kayak kehamilan itu berbahaya ya, Miss, kalau si ibunya terkena rubella, bisa berbahaya untuk janin. Betul. Berarti dampaknya luar biasa ya, Miss. Betul. Miss Eva, bagaimana Miss Eva memastikan bahwa informasi tentang bias ini tersampaikan dengan baik ke semua siswa dan orang tua? Oke, makanya kami menyiapkan Google Form, Miss, sebagai salah satunya sih selain untuk perizinan, sekaligus untuk penyebaran informasi tentang pelaksanaan bias. Jadi kami bisa melihat, dengan terisinya Google Form ini sekian persen, diharapkan sih 100%. Artinya informasi ini sudah sampai ke orang tua dengan baik ya, Miss. Iya. Tapi ada nggak, Miss, orang tua yang misalnya kan biasa ada Google Form itu menyatakan ikut mengizinkan atau tidak ya gitu. Biasanya ada yang tidak mengizinkan, Miss? Ada juga, tapi itu dengan catatan. Memang karena satu sudah konsultasi dengan dokter spesialis anak, atau misalkan ada kondisi-kondisi tertentu di mana memang anak itu tidak bisa menerima imunisasi ini. Oke, berarti boleh tidak ikut dengan catatan ada catatan dari dokter. Betul, gitu ya, Miss ya. Betul, mengisi keterangan alasan tidak mengikutinya kenapa. Oke, siap. Miss Eva merasa mendapat dukungan yang cukup nggak sih dari pemerintah atau dari dinas kesehatan untuk pelaksanaan bias ini? Alhamdulillah, Miss Asia, kalau tahun ini dukungannya semakin meningkat karena mulai dari awal Juli kalau tidak salah dari Dinas Pendidikan itu sudah memberikan sosialisasi kepada guru-guru, dan di dalam sosialisasi tersebut yang dilaksanakan via Zoom meeting itu menghadirkan para pakar-pakar di bidangnya. Jadi kita benar-benar dapat penjelasan panjang lebar nih tentang vaksin, bahkan sampai ke hal-hal yang selama ini kita dengar yang entah benar atau tidak, itu tuh dibahas di situ. Tentang konspirasi vaksin-vaksin itu dijelaskan semuanya. di situ di Zoom itu dikeluarin ya, Miss. Yang mau ditanyain semuanya. Betul, dan segala kekhawatiran orang yang selama ini takut vaksin begini begitu, semua itu disampaikan, dan akhirnya kami juga guru mendapatkan gambaran jelas ya, Miss ya, tentang hal itu. Jadi bisa meneruskan ke orang tua. Betul. Jadi kalau orang tua ada yang nanya, kita udah punya jawabannya. Betul, kita udah siap. Miss Eva, bagaimana Miss Eva melihat peran bias dalam membentuk kebiasaan hidup di kalangan siswa, Miss? Oke, sebenarnya kegiatan bias ini secara tidak langsung akan dapat membentuk kebiasaan atau perilaku hidup sehat ya, Miss, karena dalam program bias ini tidak hanya suntik tok, tapi juga ada penjaringan kesehatan, ada pemeriksaan atau evaluasi lingkungan sekolahnya juga yang dilakukan oleh pihak puskesmas. Kemudian dan yang baru di tahun ini ada tes kebugaran jasmani. Oh, itu seperti apa, Miss? Ya, jadi akan dipilih satu kelas. Kalau untuk tahun ini dipilih kelas 4 untuk anak-anaknya dites single test, yaitu berupa lari keliling lapangan 3 putaran. Jadi sekarang salah satu program puskesmas itu yang menjadi perhatian adalah kebugaran anak. Mungkin terkait dengan jarangnya anak-anak sekarang bergerak ya. Iya, betul. Jadi udah akan diadakan tes kebugaran. Nah, dari situ dan juga dari penjaringan kesehatan tentunya sambil diberikan penyuluhan langsung nih ke anak-anak, bagaimana cara menjaga kebersihan, bagaimana cara menjaga kesehatan, dan akan ada informasi juga ke sekolah apabila ada hal-hal yang bisa menimbulkan penyakit, misalkan Miss, nanti nih tolong
diperhatikan ya Miss, jangan sampai ada misalkan kayak tatakan apa itu, tatakan Gelas. pot. Oh, oke. Tatakan pot itu kan sebenarnya salah satu sarang nyamuk sarang gitu nyamuk ya. seperti itu. Walaupun alhamdulillah di sekolah ini sudah tidak pakai tatakan lagi. Nah, jadi secara tidak langsung penyuluhan yang diberikan langsung ke siswa itu bisa membentuk perilaku hidup bersih dan sehat. Alhamdulillah. Berarti ada Insya Allah. dampaknya, dampak nyata ya Miss ya. Nah, oke, alhamdulillah Miss, terima kasih ya Miss. Informasinya sangat bermanfaat banget untuk kita semua, dari mulai suntik HPV, DT, MR, PD itu kita jadi udah tahu semua yang mulai dari suntikan hoax itu, info-informasi yang menyimpang. Nanti insya Allah sudah disampaikan Miss Eva ke grup kelas ya, ke guru kelas. Miss Eva, sebelum kita tutup, ada slogannya nggak? Oh, ada. Oke. Untuk slogan tahun ini, kalau Miss Eva bilang imunisasi, Ananda nanti akan jawab I'm ready. Oke, baik. Terima kasih Miss Eva. Sama-sama Miss Asia. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fawzi